Indonesia sebagai negara tropis, tapi telah menjadi pengimpor gandum terbesar kedua di dunia. Dengan volume impor pada tahun 2023 mencapai 11,5 juta ton atau setara 3,6 miliar US dollar, yang jika dirupiahkan sekitar 58 triliun rupiah. Dalam video ini kita akan mengupas bagaimana awalnya Indonesia bisa terjerat impor gandum, apa hubungan perang Rusia dan Ukraina dengan naiknya harga mie instan, apa yang clear dengan kampanye gluten free, dan di akhir ada dua solusi yang saya tawarkan untuk bisa mulai mengurangi ketergantungan impor gandum. Gandum diperkirakan berasal dari sekitaran Laut Mediterania. Budidaya gandum telah dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu, tepatnya di sekitar wilayah Bulan Sabit Subur, yang merupakan wilayah berbentuk bulan sabit yang diapit oleh Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Sehingga orang-orang Yunani menyebutnya Mesopotamia atau wilayah yang diapit oleh dua sungai. Saat ini wilayah Bulan Sabit Subur meliputi wilayah Turki, Irak, Suriah, dan Yordania. Nenek moyang gandum disebut dengan enkon, yang menjadi makanan awal bagi manusia yang telah mulai beralih dari pemburu pengumpul ke era bercocok tanam atau disebut dengan revolusi pertanian. Enkon berbeda dengan gandum yang dikonsumsi hari ini. Dahulu enkon dikonsumsi dengan diolah dalam rebusan air. Kemudian di tahun 6000 sebelum Masehi, orang-orang Mesir menemukan kalau ternyata gandum bisa mengembang jika difermentasi. Dan itulah cikal bakal roti hingga bisa populer hingga saat ini. Proses domestifikasi dan hibridisasi gandum berlangsung selama ribuan tahun dan telah menghasilkan gandum yang lebih lembut dengan produksi yang lebih tinggi yang disebut dengan wheat bread atau gandum roti. Penyebaran gandum memang tak semasif beras karena hanya bisa tumbuh di wilayah subtropis hingga lingkar Arktik. Tapi gandum telah menjadi makanan utama masyarakat dunia, jauh melampaui beras. Total area tanam gandum sekitar 250 juta hektar, sementara hasil produksinya mencapai 785 juta ton tiap tahun. Beda tipis dengan beras, dengan produksi global 776 juta ton yang tersebar di lebih dari 40 negara. Dan itulah yang membuat gandum menjadi makanan pokok utama penduduk dunia. Sekitar 35% penduduk dunia mengkonsumsi gandum, dan itu juga yang menjadikan gandum sebagai salah satu alat politik hingga sekarang. Gandum telah menjadi bagian perkembangan peradaban Mesopotamia dan telah dijadikan alat politik sejak ribuan tahun yang lalu. Misalnya praktik grendol yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi. Grendol adalah sebuah cara untuk menjaga stabilitas politik di bawah kepemimpinan Tiberius Gracchus sehingga Julius Caesar dengan membagikan gandum secara gratis kepada warga Romawi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghindari kekisruhan dalam masyarakat Romawi, sehingga membuat pemerintah lebih mudah untuk mengatur publik. Ini juga memberi dampak positif pada jalur perdagangan sekitar wilayah Romawi. Persoalan yang muncul karena kebanyakan gandum didapatkan dari luar wilayah Romawi, seperti Sisilia, Mesir, dan Afrika Utara. Hal ini berdampak pada produksi gandum petani Romawi sendiri. Produksi gandum petani kalah saing dengan gandum subsidi, sehingga mereka beralih ke tanaman lain. Anjloknya produksi gandum lokal semakin menggantungkan grendol pada gandum impor. Masyarakat Indonesia di awal kemerdekaan tidak mengkonsumsi gandum. Barulah di tahun 1969 pertama kali secara resmi Indonesia melakukan impor gandum. Itu pun merupakan bantuan pangan dari Amerika Serikat yang menjadi bagian dalam program Public Law 480 yang berisi kerjasama bantuan kemanusiaan berupa bahan pangan dalam bentuk tepung terigu atau gandum ke Indonesia. Pada tahun 1970-an makin banyak ragam olahan terigu, hal ini karena rasa dari terigu yang lebih stabil sehingga cocok untuk jadi beragam pangan olahan. Dari sinilah preferensi konsumsi masyarakat berubah. Masyarakat makin senang konsumsi makanan olahan berbahan dasar gandum, seperti mie, kue, roti, dan jajanan lainnya. Dengan demikian, permintaan atas terigu di Indonesia semakin meningkat. Akan tetapi mirisnya karena beriklim tropis, jadinya Indonesia perlu terus mengimpor gandum. Bahkan nilai impor gandum terus meningkat. Indonesia pernah menjadi pengimpor gandum terbesar di dunia pada tahun 2019, dan saat ini menjadi pengimpor gandum terbesar kedua di dunia. Bayangkan saat ini rata-rata konsumsi masyarakat terhadap gandum di angka 37 kg per kapita, yang berarti satu orang Indonesia bisa mengonsumsi gandum sampai 37 kg dalam setahun. Sedangkan 5 tahun lalu, 2019 hanya di angka 24 kg per kapita, dan di tahun 2014 hanya 15 kg per kapita. Selama rentan 10 tahun terakhir, konsumsi gandum sudah naik lebih dari 2 kali lipat. 37 kg itu lumayan besar loh, hampir seperempat dari total konsumsi beras per kapita. Gandum pada umumnya diolah menjadi terigu. Kata terigu berasal dari bahasa Portugis, trigo, yang berarti gandum. Tidak seperti beras, kita tidak mengonsumsi gandum secara langsung, tapi diolah terlebih dahulu menjadi tepung terigu. China menjadi negara pengekspor utama gandum, disusul India pada posisi kedua dan Rusia di posisi ketiga. Coba perhatikan tabel impor gandum berikut ini. Angka impor gandum sekitar 9-11 juta ton selama periode 2017 sampai 2023. Gandum yang diimpor berasal dari Australia, Ukraina, Kanada, Rusia, dan negara-negara lainnya. Rusia menjadi negara pengekspor gandum terbesar ketiga, sementara Ukraina menduduki peringkat ke-6. Kedua negara ini bisa menguasai 30% pasar gandum dunia, sehingga perang Rusia-Ukraina sangat berdampak pada perdagangan gandum global dan ikut berkontribusi pada naiknya harga gandum global.
global. Puncaknya terjadi pada tahun 2022, harga gandum bisa mencapai 450 USD per ton, yang secara otomatis ikut menaikkan harga-harga bahan makanan dari olahan gandum seperti mie, roti, dan olahan lainnya. Meskipun hari ini harga gandum sudah mulai landai, tapi harga bahan pangan olahan dari gandum tidak ikut turun. Mungkin kamu sering mendengar makanan gluten free. Kampanye makanan bebas gluten sedang menjadi tren global. Apakah semua orang mesti beralih ke makanan gluten free dan meninggalkan gandum? Sekitar 80% protein pada gandum adalah gluten. Gluten terkandung dalam biji-bijian serealia, salah satunya gandum. Gluten berfungsi untuk menjadi perekat yang menjaga keutuhan bentuk makanan. Sebenarnya gluten memiliki manfaat baik bagi tubuh, seperti menyehatkan sistem pencernaan karena bisa menjadi prebiotik. Gluten juga bisa dapat meningkatkan kolesterol baik sehingga mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Tapi ternyata tidak semua orang bisa menerima gluten. Enzim protase yang memecah protein tidak sepenuhnya bisa memecah gluten. Gluten yang tidak tercerna bisa masuk ke usus halus. Beberapa orang tidak masalah, namun sebagian orang dengan kelainan autoimun dapat menjadi masalah. Misalnya orang-orang dengan penyakit celiac atau non-celiac sensitif gluten. Autoimun mengira kalau gluten adalah zat berbahaya sehingga bisa memicu peradangan usus halus. Gejala lain yang timbul seperti konstipasi, kembung, dan diare. Kerentanan terhadap gluten bersifat genetik. Contoh lain yang tidak bisa konsumsi gluten adalah penderita autisme. Gluten dapat membahayakan syaraf penderita autisme karena gluten dapat diubah menjadi zat beta-morfin, peptida, yang bisa merusak syaraf penderita autis. Jadi jika tidak memiliki gejala penyakit itu, tidak perlu khawatir untuk konsumsi makanan berbahan gandum. Gandum bisa menjadi ancaman pangan serius karena kita sepenuhnya menggantungkan kebutuhan gandum dari impor. Terus apa solusi yang bisa dilakukan? Ada dua solusi alternatif yang sebenarnya sudah mulai digarap di Indonesia namun belum populer, sehingga perlu dilakukan dengan skala yang lebih besar, yang tentu saja melibatkan perubahan gaya hidup dan perubahan selera konsumen. Solusi pertama adalah dengan gandum tropis. Ini sudah dilakukan dengan kerjasama antara Pusat Studi Gandum Universitas Kristen Satya Wacana dengan Bogasari. Penanaman varietas gandum dewata dilakukan di beberapa titik di Jawa Tengah dengan hasil panen bisa mencapai 5 ton. Solusi kedua bisa menggantikannya dengan tanaman sorghum. Sorghum sendiri merupakan serealia asal Afrika yang telah mulai banyak dikembangkan. Sorghum memiliki ketahanan yang tinggi terhadap cuaca dan mampu bertahan dengan kondisi kurang air. Sorghum dapat dimasak seperti nasi, juga bisa dimanfaatkan menjadi tepung. Tepung sorghum inilah yang digadang-gadang mampu menggantikan tepung gandum. Selain bijinya, batang sorghum juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi gula atau pakan ternak. Menurut kalian bagaimana cara kita untuk lepas dari ketergantungan gandum?